5 ledakan non-nuklir yang pernah terjadi di dunia versi kita tentunya. Kembali lagi bersama kita di Solstice bersama aku Gaji. Aku Zar. Kali ini kita mau bahas tentang yang lagi hits terjadi kemarin yang cukup menyita perhatian dunia dan tentunya menorehkan luka terutama bagi warga Beirut, Lebanon ya. Sebelumnya mungkin kita mau mengucapkan turut berduka cita kepada korban-korban ledakan di Beirut. Semoga yang meninggal diterima amal ibadahnya dan Amin. tempat terbaik. Amin. Dan juga tentunya semoga yang ditinggalkan atau kota Beirut sendiri cepat pulih ya, cepat recovery dari berbagai macam kerusakan dan duka yang terjadi yang menyelimuti mereka. Ledakan Beirut ini tentunya membuka kayak rasa ingin tahu kita untuk mengeksplor adakah sih ledakan semacam yang ada di Beirut ini yang pernah terjadi di masa lampau, dan kita sudah menemukan termasuk ledakan yang di Beirut ini 5 ledakan non-nuklir yang pernah terjadi di dunia versi kita tentunya. Oke, langsung aja check it out. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke 5 list tadi, kita akan bikin perbandingan dulu sebenarnya ledakannya itu sebesar apa ya. Dan yang akan kita jadikan perbandingan adalah ledakan yang sangat terkenal yang mungkin ini cuma terjadi dalam sejarah manusia itu cuma sekali aja, yaitu ledakan bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Nah, di sini kita akan infokan ledakan nuklir yang paling besar yang pernah terjadi itu adalah ledakan di Nagasaki. Nagasaki ya benar, bukan di Hiroshima ya. Kalau di Hiroshima itu besarnya adalah 13 kiloton atau 13.000 ton TNT. Yang terbesar itu di Nagasaki itu hampir 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 21.000 ton TNT. Jadi teman-teman mungkin kalau lihat banyak ya di internet ledakan Nagasaki, ledakan itu tuh besarnya 21.000 ton TNT. Jadi nanti di sini kita akan infokan juga berapa kekuatan ledakannya itu. Jadi teman-teman bisa membandingkan kira-kira seberapa besar ledakan. Oke, langsung kita masuk ke listnya. Check it out. Yang kelima kita punya yang baru saja terjadi, ledakan di kota Beirut di Lebanon. Pada tanggal 4 Agustus 2020 telah terjadi sebuah ledakan di sebuah gudang di kota Beirut, yang mana gudang ini berisi sekitar 2.750 ton amonium nitrat atau NH4NO3. Nah, ini ledakannya di port ya, di pelabuhan ya. Ya, terjadinya di pelabuhan di gudang penyimpanan Yang dari itu. ya, benar. Nah, ledakan ini menghasilkan sebuah gelombang kejut atau shockwave yang mana terasa hingga 240 km atau 150 mil jauhnya. Lumayan itu 150 mil, 250 km itu 240 itu dari mungkin Solo ke Surabaya. Iya, ke Surabaya. Surabaya itu sekitar 300-an kilo. Jadi hampir mendekati dari Solo ke Surabaya, bayangin teman-teman. Nah, dari ledakan ini setidaknya ada 135 orang tewas dan 5.000 lainnya luka-luka. Jadi ledakan yang terjadi di Beirut ini itu ledakannya setara dengan 1.800 ton TNT ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan. Jadi sekitar 1/10 ledakan dari Nagasaki. Iya, Nagasaki tadi ya. Jadi ledakannya itu kekuatannya 10% dari ledakan yang terjadi di Nagasaki. Nah, ada konfirmasi dari Mayor Jenderal Abbas Ibrahim. Beliau ini berasal dari Direktorat Keamanan Umum yang ada di Lebanon itu, dan beliau menyatakan bahwa ledakan ini terjadi karena bahan-bahan peledak yang sudah disita dalam jangka waktu lama. Nah, cuman belum ada informasi yang mendetail ya hingga saat ini. Kronologisnya itu seperti apa hingga saat video ini dibuat. Ya, hingga saat video ini dibuat belum ada konfirmasi. Jadi kita belum bisa menginfokan secara detail bagaimana sih step by step ledakan itu kok bisa terjadi gitu. Nah, mirisnya lagi, saya kemarin lihat di sosial media itu ada kayak seperti gambar orang-orang atau pemadam kebakaran yang tewas karena ledakan ini, dan mereka itu satu tim gitu loh. Jadi setelah kan ledakannya terjadi 2 kali ya teman-teman ya. Jadi di ledakan pertama itu tim pemadam kebakarannya ini otomatis kan langsung siaga lah, langsung mendekat ke arah ledakan itu untuk memadamkan. Tapi mereka tidak sadar gitu bahwa ternyata ada bahaya lain yang mengancam, yaitu ledakan kedua yang lebih besar lagi ya dibandingkan 2 kali kan? Ya, 2 kali kan teman-teman bisa lihat ya, itu udah ada kepulan asap, kemudian
meledak lagi dengan ledakan yang jauh lebih besar dari ledakan yang pertama, dan dikabarkan bahwa seluruh anggota pemadam kebakaran yang datang tadi itu meninggal. Oke, yang selanjutnya adalah Oppau Explosion. Oppau ini sebenarnya nama itu ya, itu sebuah area yang ada di salah satu pelabuhan yang ada di Jerman, dan ledakannya ini terjadi pada 21 September tahun 1921, hampir 100 tahun yang lalu. Nah, ledakannya ini berasal dari campuran 4.500 ton amonium sulfat dan pupuk amonium nitrat yang berada di pabrik silo milik BASF. Nah, BASF ini apa? BASF ini ternyata salah satu pabrik produksi bahan kimia yang terbesar yang ada di Jerman pada saat itu. Berarti dari pabrik pupuk ya, bukan? Ya, dari pabrik atau penyimpanan pupuk dan tadi amonium sulfat tadi loh. Ledakan yang terjadi di Oppau ini, tempat ini merupakan bagian dari Ludwigshafen atau yang artinya pelabuhan Ludwigs di kota Rhein, Jerman. Dari tragedi ini setidaknya ada 500 hingga 600 jiwa yang melayang dan melukai hingga 2.000 orang. Berarti 2 kali lipatnya Beirut ya? Ya kan mungkin ya karena mungkin intensitas orangnya lagi rame kan di pabrik, tentunya mungkin ada aktivitas tentunya ya, maksudnya ada mungkin produksi atau sedang apa dan itu meledak. Tapi ada beberapa alasan simpang siur yang muncul di ledakan Oppau ini. Tapi menurut beberapa sumber tertentu, dari sumber-sumber tertentu yang muncul, ya atau mungkin bisa dibilang valid, ini akibat pencampuran kimia yang tidak sesuai. Jadi kan ya sebenarnya kejadian ledakan itu kan akibat proses kimia dan ini kebetulan pencampurannya tidak sesuai Human dan error. Ya mengakibatkan ledakan yang cukup besar ya. Di peringkat ketiga ada Raufold Explosion. Ledakan ini terjadi pada 27 November 1944 di depot amunisi RAF di Fold, Staffordshire. Ledakan ini terjadi karena adanya 3.700 ton bom yang diletakkan di ruangan bawah tanah yang bentuknya itu kayak bunker gitu loh. Iya, diletakkan bawah tanah ya. Bunker ini memiliki luas sebesar 17.000 meter persegi atau sekitar 180.000 kaki persegi. Nah, ledakan ini terjadi secara massal. Ledakan itu massal. Jadi langsung boom gitu ya. Ya tentunya kan karena gudang bom ya, tentunya ledakannya juga. Ledakannya udah jelas pasti Iya. bom gitu loh. Kalau yang tadi kan bahan kimia aja. Ya. Itu memang bom, memang untuk meledak gitu loh. Harapan ya memang seharusnya ini malah lebih secure ya, karena kan dia tahu bahwa dia memang tempat bom gitu loh, jadi dia harus lebih secure. Kalau tempat kembang api atau penyimpanan tadi kan mungkin ya karena lama tidak diawasi mungkin agak sedikit kecerobohan gitu. Kronologisnya untuk kejadian yang ada di Raufold ini adalah, jadi itu ada bom itu yang mau digunakan, jadi udah disimpan di bunker dan akan digunakan kan, dikeluarkan kan ya. Setelah dikeluarkan tentunya diisi lagi dengan yang baru untuk disimpan lagi di tempat itu gitu loh. Tapi sayangnya karena kecerobohan orang itu, bom yang dimasukkan lagi ini detonatornya masih terpasang atau kayak belum di secure gitu ya, belum di defuse gitu loh, jadinya meledak akhirnya dan menimbulkan ledakan Raufold ini. Jadi ledakan ini, bayangin teman-teman, ledakan ini itu dalamnya ya itu dari permukaan tanah itu 91 meter itu dalamnya, dan luas ledakannya itu kraternya itu sampai 5 hektar. Nah, korban tewas di ledakan Raufold ini itu sebanyak 78 orang, termasuk tentunya tentara atau petugas yang menjaga RAF ini dan tawanan yang ditawan di situ. Oh, ada tawanan? Iya, ada tawanan juga. Jadi kayaknya itu memang tempat militer untuk penyimpanan bom dan kemudian mungkin untuk tempat tawanan transit gitu loh. Jadi kalau yang pertama tadi Beirut itu sekitar 1.800, kemudian yang kedua tadi yaitu Oppau Explosion itu sekitar 1.000 sampai 2.000, jadi mungkin sekitar mendekati 2.000. Kalau yang ini 2.000 kiloton atau 2.000 ton TNT. Dan di peringkat kedua ada The Ocean Liberty. The Ocean Liberty adalah kapal barang Norwegia yang meledak saat sedang dibongkar. Pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 28 Juli. Nah, ledakan ini sempat menyebabkan kerusakan parah di kota Brest, Prancis. Ya sama itu kayak menimbulkan ledakan yang ya saking besarnya sampai menimbulkan kerusakan di satu kota kayak Beirut itu juga kan. Nah, ledakan ini ternyata berasal dari 3.133 ton amonium nitrate, parafin, minyak bumi dalam drum, suku cadang mobil, dan berbagai barang-barang macam lainnya yang sebagian besar sudah hancur.
Ya, kayaknya intinya itu ya, mungkin kaparnya itu bawa macam-macam dan Ya. kemudian meledak beserta seluruh barang bawaannya ya. Amonium nitrat lagi ya. Iya. Letaknya. Sejumlah 33 orang tewas dalam ledakan ini dan sekitar 1.000 orang lainnya mengalami luka parah dan 4.000 lainnya luka ringan. Nah, kekuatan ledakan itu sekitar 2.300 ton TNT. Oke, yang pertama ada Halifax Explosion. Pada tanggal 6 Desember tahun 1917, kapal SS Imo yang merupakan kapal Norwegia itu bertabrakan dengan kapal Perancis yang bernama SS Mont Blanc. Mereka bertabrakan di pelabuhan Halifax, Nova Scotia, Kanada. Nah, Mont Blanc ini membawa 2.653 ton bahan peledak yang kebanyakan itu asam hikrat. Jadi ini kayaknya untuk supply Perang Dunia Pertama ya. Ya, jadi kejadian ini tuh kayaknya ke beberapa tadi case-nya itu di Perang Dunia 1 dan kebanyakan Perang Dunia 2. Jadi ketika Masa-masa di mana iya, masa-masa di bahan mana peledak banyak itu bahan diproduksi peledak. secara Nah, massal. dan banyak didistribusikan gitu loh. Nah, ini makin lebih miris lagi Gam. Jadi sebenarnya awalnya kejadiannya itu di kapal ya. Ledakan yang pertama itu bencananya itu pertama bermula dari di kapal. Tapi kemudian kapal itu terbawa arus sampai ke kota. Oh, berarti kapalnya meledak duluan di tengah laut. Ya, dari tengah laut terus Bawa kemudian arus. kebawa arus sampai mungkin masuk ke dalam kota, sungai di dalam kota gitu loh. Banyak 1.953 orang tewas pada peristiwa ini dan sebagian besar kota Halifax hancur berantakan karena ledakan ini. Kekuatan ledakan yang sudah kita sampaikan pada video ini, Halifax ini yang terbesar yaitu sebesar 2,9 kiloton TNT. Nah, setiap tanggal 6 Desember warga Halifax ini masih memperingati peristiwa ledakan ini dengan lonceng peringatan yang ada di Fort Needham Park. Jadi saking ya tentunya kan peristiwa besar di satu kota yang sampai meluluh lantahkan kota itu pastinya akan jadi apa ya memorable Yang sedih ya, memorable. memperingati tragedi. Ya, tragedi yang Mourning lah istilahnya. iya Ya, sampai korbannya sampai 1.900 yang meninggal. ya. Dan kotanya juga hancur. Itu juga hancur. Nah, itu tadi 5 ledakan non nuklir yang terbesar di dunia versi kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, Komen. dan subscribe video ini jika teman-teman suka, jadi supaya kita bisa lebih semangat untuk membawakan informasi lagi mulai dari yang terupdate dan informasi yang sekiranya menarik untuk kita sajikan ke teman-teman. Oke. Kami pamit dulu. Saya Gaci. Zar, Kami dari Solstice. Bye. bye.